Kami akan memberikan beberapa pengumuman. Pertama, kepada ibu-ibu mohon saf yang ke depan diisi, karena saf ke depan adalah saf yang paling utama. Saya lihat masih ada yang kosong, terutama di depan baru sebagian. Tolong ibu-ibu diisi saf yang paling depannya. Kemudian Bapak juga tolong dirapatkan semua safnya supaya kita bisa mendapatkan sholat jamaah yang sempurna. Kemudian pesan dari panitia kepada Bapak Ibu yang belum sempat menunaikan zakat fitrah, bisa segera menghubungi Pak Agung Kurniawan untuk membayar atau menitipkan zakat, karena kita tahu semua zakat fitrah itu adalah kewajiban seorang muslim di saat Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri. Besarnya adalah 10 euro per kepala. Adapun acara kita hari ini, pertama kita akan melaksanakan sholat id dan mendengarkan khutbah sholat id. Khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Deden Permana. Kemudian dilanjutkan dengan acara ramah-tamah yang kita awali dengan foto bersama dulu ya, foto bersama semua jamaah. Kemudian acara ramah-tamah bersalam-salaman untuk semua jemaah ya, jemaah bapak-bapak dan jemaah ibu-ibu itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan makan. Sementara kita makan, kita akan juga menikmati pentas seni dari putra-putri PPA Kulit Hak London. Kemudian akan dilanjutkan dengan penutupan. Demikian acara insyaallah susunan sholat id kita hari ini. Pada ibu-ibu atau bapak yang masih belum punya wudhu, mohon segera berwudhu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din.
walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai umat Islam, kebanggaan Allah, kebanggaan para rasul, hari ini adalah hari kemenangan umat Islam. Marilah kita lihat takbir di sudut semua penjuru dunia, mulai dari Papua, Kairo, Timur Tengah, London, hingga di Belanda ini. Alhamdulillah kita mendengarkan takbir di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersebut mengisi langit-langit bumi ini. Sejenak ia gantungkan senandung tangisan Muslim di Rohingya. Sejenak ia gantikan jeritan lapar orang-orang Somalia. Sejenak ia tenangkan hati-hati yang terluka di Suriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin, Allah telah memberikan energi kita yang melimpah. Ratusan rakaat salat yang kita tegakkan setiap malam, ribuan ayat yang kita lantunkan setiap duduk, dan lembaran-lembaran uang yang kita sedekahkan di jalan Islam adalah medan pelatihan yang Allah siapkan untuk mengisi energi iman kita. Karena Ramadan bukanlah terminal terakhir kita. Ramadan bukan untuk menutup giatnya ibadah kita. Ramadan bukan juga untuk mengisi energi kita untuk kemudian kita simpan rapat-rapat di pojok rumah kita. Tetapi sebulan Ramadan kita adalah simpanan tenaga untuk kerja-kerja besar di 11 bulan ke depan. Siklus kehidupan Ramadan adalah model yang telah Allah tunjuki untuk kita ikuti. Jam berapa seorang muslim memulai aktivitas hariannya? Kapan ia mengatur jadwal makan dan tidurnya? Berapa banyak ia sholat? Dan berapa banyak membaca Al-Quran? Dan sesering apa ia mengingat Allah? Menyuruh kebaikan di aktivitasnya dan melarang keburukan di setiap kesempatannya. Semua siklus kehidupan di bulan Ramadan adalah model untuk kita ulangi di waktu-waktu setelahnya. Jikalau setahun penuh hidup kita seperti di bulan Ramadan, maka melekatlah firman Allah dalam Al-Quran yang disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang disiapkan untuk manusia, yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Umat terbaik ini telah digembleng di bulan yang terbaik, dan disinilah kita hari ini, para alumni-alumni Ramadan yang mulia, marilah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi rezeki kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan kita di tahun 1433. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ayuhal muslimun, Idul Fitri hari ini tidak sama dirasakan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tragedi-tragedi kemanusiaan besar terjadi pada umat persis setelah kita masuk abad ke-21 ini. Kita masih menyaksikan di benak kita, masih merasakan di benak tragedi masih bercokol bersamaan dengan detik-detik kebahagiaan kita hari ini, ya ayuhal muslimun. Wallahu alam, hanya Allah lah yang tahu berapa hektar lahan yang diperlukan untuk mengubur jasad-jasad para saudara-saudara kita di Suriah yang dibantai oleh pemerintahnya. Bukan kue lebaran dan bungkusan daging datang depan pintu mereka, tetapi peluru dan rudal yang merembukan gedung dan penghuninya. Di Rohingya, Myanmar, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kisah mudik bagi mereka, tetapi mereka kabur karena penindasan. Ibu dan bapak mereka tidak sibuk memakaikan baju bagi anak-anaknya, tetapi mereka sibuk memakaikan kain kafan yang kini berwarna merah.
Itulah saudara-saudara sekalian yang terjadi pada umat Islam yang kita masih saksikan sampai saat ini. Maka untuk itu janganlah kita pernah lupa, wahai kaum muslimin, bahwa di tengah senyum lebar kita ada tangis saudara kita. Di setiap penghujung zikir kita, selipkanlah selalu harapan dan doa untuk saudara muslim di negara lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, malam yatahamma, tidak ada ungkapan problem kami dan problem mereka. Mustahil seorang muslim mengatakan kita benahi diri kita sendiri dan biarkanlah mereka benahi diri mereka. Karena Allah telah mengikat ruh dan tubuh kita oleh ikatan iman, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa inna rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu dan kami Tuhanmu, maka takutlah kepada kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ayyuhal muslimun, tetapi kisah Ramadan tahun ini tidak semua kelam. Alhamdulillah. Lilin-lilin yang dahulu menyala kecil di tengah gurun kegelapan, kini kerlipnya mulai terlihat di mana semenjak abad lalu. Seperti datangnya revolusi dari Tunisia, negeri yang diktatorisme terburuk dalam sejarah. Tapi pada Allah menentukan sesuai kehendaknya. Kemenangan beruntun umat datang dari Timur Tengah. 14 Januari masih kita ingat, runtuhlah kekuasaan sang tiran di Tunisia. Setelah itu hanya 10 hari saja pecahnya revolusi di Mesir. Dan subhanallah, 8 hari kemudian Yaman ikut meledak. Dan juga kemudian Husni Mubarak dalam hal ini disebutkan juga Fir'aun zaman kali itu untuk orang-orang Mesir juga turun pada saat itu. Dan beberapa hari kemudian juga terjadi Libya. Dan sekarang saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita masih saksikan sendiri, masih bergejolaknya kaum muslimin di Suriah. Marilah kita berdoa bagi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua ini terjadi kurang dari 2 bulan. Kaum muslimin, 2 bulan saja hampir seluruh negara muslim di Jazirah Arab terbakar revolusi kebangkitan Islamnya. Maka sebarkanlah berita gembira ini para kaum muslimin. Seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah penerima taubat. Ibadallah, alangkah benarnya sirah nabawiyah ini. La yablughanna hadzal amru ma balughal laila wan nahar. Agama ini akan sampai kepada manusia seperti sampainya malam dan siang mereka. Maka persiapkanlah gerak langkah kita, karena kita tidak disiapkan untuk kaum kita saja, tetapi untuk seluruh manusia. Seperti yang tadi disampaikan ukhrijat linnas dalam surat Al-Imran. Umat ini sedang bergerak maju. Umat ini sedang menyiapkan landscape-nya untuk melambung ke puncak peradaban. Dan pertanyaan yang berputar tentunya di kepala kita masing-masing hanya adalah satu. Jikalau umat Islam ini menang daya dalam sesuai dengan janji Allah, lalu apa kontribusi kita? Kontribusi dan peran kita dalam proyek kebangkitan peradaban umat Islam ini. Kita semua mempunyai sesuatu yang diberikan, wahai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi punyakah kita hati yang besar untuk memberikan kontribusi tersebut? Umat manusia menanti umat Islam yang kembali, kuat kembali, yang tangan-tangan kokohnya mampu melindungi mereka, yang pikiran besarnya mencerahkan mereka, yang besar dananya mengenyangkan perut mereka, yang kemajuan pembangunannya menenangkan kehidupan mereka, yang pemimpinnya mampu bertanggung jawab seperti Umar saat mengatakan, "Lau ufirat bil batn fil Iraq la hasibtu Umar mas'ulan anha lima lam yusawwa lahat tariq." Andai saja, kata Umar, andai saja keledai di Irak itu terpeleset, maka Umarlah yang bertanggung jawab mengapa dia tidak membetulkan jalan untuknya. Ya ayuhal muslimun, Ramadan kali ini marilah kita jadikan perubahan dan persiapan diri agar kita
tentunya tidak tertinggal dan menjadi terdaftar di barisan orang-orang yang duduk, agar kita berdiri di barisan terdepan bersama generasi muslim yang mencintai Allah dan Allah juga mencintainya. Ini adalah misi besar yang kita dapatkan setelah Ramadan ini, ya ibadullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bis sunnah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah katsiran wallahu kabiran wallahu akbar kabiran wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, harapan-harapan kebangkitan Islam yang Allah berikan itu tidak menunggu lama. Kesempatan itu datang dengan cepat dan pergi tanpa kita ketahui. Tidaklah peradaban muslim itu hadir kecuali pertemuan yang tepat antara momentum dan kesiapan umat Islam. Momentum yang perubahan pernah hadir di tahun 50-an saat negeri-negeri Arab merdeka dan Indonesia pun merdeka dari penjajahannya. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita juga merayakan hari kemerdekaan yang kalau tidak salah juga pada bulan Ramadan. Saat itu umat Islam diberi kesempatan untuk menata ulang kehidupannya. Allah memberikan celah peradaban agar umat kembali menjadikan Islam sistem hidup mereka, sistem hidup untuk ekonomi, pendidikan, budaya dan politiknya. Tetapi saat itu kita semua gagal. Umat Islam belum mempunyai kesiapan untuk menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan. Umat Islam itu belum siap secara pemikiran, belum siap secara moral, belum siap secara pengetahuan, dan juga belum siap secara mental. Dan umat ini dipaksa untuk menunggu momen yang itu datang setelah 60 tahun kemudian. Dan sekarang Allah masih memberikan alhamdulillah umur untuk menyaksikan kebangkitan umat Islam, dan momentum peradaban itu berdiri di depan kita. Apalagi yang tentunya kita tunggu, marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut momen yang Allah berikan pada kita semua. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya kita perlu mempersiapkan menjadi bagian orang-orang yang menunggu kemenangan tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan para kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pertama yang bisa kita lakukan adalah kuatkanlah iman, kuatkanlah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita revitalisasi kembali ruhiyah kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kepada Allah dengan tali Allah. Karena kemenangan-kemenangan apapun bukan karena perencanaan pemikir tercerdas atau pemimpin yang termahir, bukan juga kumulasi karya manusia, tetapi di tangan Allah lah semua hasil ditentukan. Karena itu Allah berfirman, "Wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama." Tidaklah kamu melempar saat kamu melempar, tapi Allah lah yang hakikat melempar. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah memberikan atau mengindikasikan agar kita juga tidak berpecah belah. Wala tafarraqu. Wahai ibadallah, sesungguhnya kemenangan umat ini selalu datang dari soliditas persatuan umatnya. Tidak pernah hadir sebuah momen dalam sejarah Islam itu saat umat terpecah, kecuali datang malapetaka dan kehancuran. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya seperti bangunan yang kokoh. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita perlu mengumpulkan semua sebab-sebab kemenangan itu sendiri. Karena umat yang beruhiyah dan beriman tinggi juga bersatu tidak akan pernah mendapatkan hasil tanpa usaha yang real dan konkret. Inna samaa'a la tumtir dhahaban. Sesungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Dan semua kejadian di dunia ini berjalan dengan sunatullah, yang umat lain namanya kaidah peradaban, hukum kausalitas, filsafat sejarah,
teori sosiologi dan lain sebagainya. Kita boleh menamakan apa sajanya, karena wajah tidak merubah esensi. Umat ini perlu kembali merekonstruksi pemikiran dan pemahaman keislaman, bahwa akidah yang kita yakini, akidah yang kita percaya ini jangan sampai membuatnya malas dari usaha matematis. Karena pertolongan Allah tidak pernah datang saat umat Islam duduk bersandar di pojok masjid kemudian bersenandung Quran dan zikir saja, tetapi kemudian ia menjauh dari medan dakwah di pasar, di gedung pemerintahan, di kampus-kampus, di ruang pengadilan dan lain sebagainya. Masukilah kita semua itu, sebarkanlah Islam dimanapun kita berada, karena peradaban Islam hakikatnya terbangun dari kumulasi prestasi umatnya di setiap kepingan bagian kehidupan. Saat usaha manusia real sudah maksimal dengan berbagai tantangan dan ujiannya, di sanalah pertolongan Allah akan hadir. Seperti yang digambarkan oleh Allah, hatta idza stayasat rasul wa dhannu annahum qad qudziba ja'ahum nasruna. Sampai ketika rasul itu hampir putus asa dan mereka menyangka telah didustakan, saat itulah datang pertolongan kepada kami. Itulah hakikat proses kemenangan, wahai umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong engkau dan menumbuhkan kedudukan engkau. Ketahuilah kaum muslimin, Idul Fitri kali ini tidak akan pernah sama dengan Idul Fitri tahun-tahun lalu. Karena Idul Fitri kali ini kita akan janji bergerak, kita bersumpah untuk menolong agama Allah dan mengembalikan kejayaan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, setelah Ramadan ini juga kita perlu bertekad untuk menjaga kualitas ibadah Ramadan yang suci di waktu lainnya, memperkuat komunikasi kita dengan Sang Pencipta kebahagiaan, menguatkan soliditas barisan umat Islam tanpa kenal ras dan bangsa, lalu merakit karya-karya untuk menyumbang kontribusi umat Islam. Karena momen kebangkitan Islam yang Allah hadiahkan untuk generasi kita ini tidak pernah kita akan sia-siakan. Dan pada akhirnya semoga Allah memberikan kepada kita dalam sekolah Ramadan ini, setelah sekolah Ramadan ini, meluluskan kita sesuai dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ayyuhal muslimun, maka tidak ada kekhawatiran di hati kita jika umat ini bergerak bersama. Jika umat ini kemudian merubah keadaan dirinya setelah Ramadan ini, maka tunggulah saat kemenangan itu. Karena itu artinya nasib umat Islam ini akan berubah setiap satu manusia Muslim berubah setelah Ramadan. Dan semakin dekat dari Rasulullah SAW untuk kita, seperti yang digambarkan, Qulu la ilaha illallah tamlikuna bihal arab wa tudayyinuna lakum bihal ajam. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan menguasai seluruh Arab dan non-Arab akan memeluk agama seperti kalian. Ibadah Allah, janji Allah dan Rasulnya itu pasti, tetapi kita tidak perlu kita ragukan, tapi masalah waktu yang perlu kita tunggu. Maka pastikanlah kita termasuk dalam barisan orang-orang yang beramal dan bekerja untuk Islam ini, dan tunggulah saat kita diterima surganya dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita meninggalkan sejenak waktu kita, marilah luruskan niat-niat kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah kita, segala aktivitas kita mendapatkan pahala yang sesuai seperti yang kita doakan bersama. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal ahya min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismah amwarina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatana min kulli syarr. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi kami dalam urusan agama kami yang merupakan kunci kehormatan bagi kami. Karuniakanlah kebahagiaan bagi kami, kebaikan bagi kami dalam dunia kami yang merupakan tempat kami kembali menjalani hidup. Karuniakanlah kebaikan akhirat bagi kami yang merupakan tempat kami kembali. Jadikanlah hidup kami sebagai tambahan kebaikan dan jadikanlah kematian tempat istirahat kami dari seluruh keburukan. Allahumma ij'al khairu umrana akhirahu wa khairu amalana khawatimahu khairu ayyamana yawma nalqaka fi. Ya Allah, jadikanlah penghujung baik dalam umur kami dan jadikanlah amal baik sebagai penutup hidup kami dan jadikanlah hari-hari terbaik kami saat bertemu denganmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghaira mukhzi wa la fadih. Ya Allah, ya Rabb kami memohon kepadamu kehidupan yang benar-benar, kehidupan yang normal dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairul du'a wa khairul najah wa khairul ilm wa khairul amal wa khairul thawab wa khairul hayah wa khairul mamat wa thabbitna wa thaqli mawazina wa haqqik imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa waghfir khati'atana wa nas'alukal ula minal jannah. Ya Allah, ya Rabb kami memohon kepadamu permintaan yang terbaik, doa yang terbaik, kesuksesan yang terbaik, ilmu yang terbaik, amal yang terbaik, pahala yang terbaik. Kuatkanlah kami ya Allah, beratkanlah timbangan kebajikan kami, realisasikan keimanan kami ya Allah, tinggikanlah derajat kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kami memohon surga yang tinggi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatik wa 'azza maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimati min kulli bir wal fawza bil jannati wan najah minan nar. Ya Allah, ya Rabb kami memohon karunia yang wajib Engkau berikan ya Allah, ampunan yang Engkau harus berkaruniakan ya Allah, keselamatan dari segala dosa, ghanimah dari segala kebajikan dan kemenangan mendapat surga serta keselamatan dari api neraka ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyil dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakanlah kebaikan bagi kami dalam segala urusan. Berikanlah pahala kepada kami dari segenap luka dunia dan siksa akhirat ya Allah. Allahumma la ta' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan minal hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan Engkau pernah tinggalkan dosa melainkan Engkau ampuni ya Allah. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Tidak ada utang kecuali Engkau penuhi ya Allah. Tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi ya Allah. Wahai Tuhan seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Demikianlah kita sudah mendengarkan dan melaksanakan